Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah 2 hari saya tidak dapat mampir dalam 5 menit bersama dengan Tuhan karena kecelakaan. Tapi puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan saya akan buka Alkitab dalam Yohanes 3. Yohanes 3, ini satu pasal tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Hanya saya baca ayat 1 dan 2. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu adalah baik-baik. Puji nama Tuhan. Tema firman Allah adalah live by the standard of gospel. Jadi hidup menurut standar dari Injil. Yang pertama dikatakan orang-orang percaya ketika hidup dalam standar Injil itu, mereka harus hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran akan membawa seseorang hidup dalam kesehatan, kemakmuran, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, sebagaimana Alkitab yang kita baca tadi. Jadi kebenaran itu perlu kita miliki sebagai standar kehidupan kita. Kebenaran Allah adalah yang memerdekakan kita. Kebenaran Allah membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Kebenaran Allah membawa sukacita yang besar dalam hidup kita. Kebenaran Allah membuat kita terbebas dari tuduhan setan dan dakwaan setan. Yang kedua katanya adalah suka menolong. Jadi ketika orang hidup dalam kebenaran, maka dia akan suka beraktivitas untuk menolong, memberikan keringanan, beban bagi orang lain, bukan hanya yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tetapi saya akan menyoroti bagaimana pelayanan Gaius yang kita sebut tadi di atas, bahwa bagaimana dia melayani orang-orang, atau si Yohanes sendiri mengalami pertolongan saat dia menginjil, saat dia menyampaikan firman Allah. Dan orang-orang percaya pada waktu itu siap menolong siapa saja pada waktu itu yang dalam penginjilan, dalam pelayanan, dan siap menyambut mereka dengan sukacita, karena mereka memang punya kelebihan, ya suka menolong. Kita tahu bahwa surat-surat Yohanes itu adalah menekankan kasih, kebenaran, dan hidup dalam pengejawantaan akan kebenaran. Nah, yang ketiga kata firman Allah adalah meniru yang baik, jangan yang jahat. Ayat yang ke jadi ayat yang ke-11. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus meniru yang baik, bukan yang jahat. Dan diberikan contoh di sini Diotrephes yang hidupnya ingin dipuja-puji, menjadi terkemuka, tidak hidup dalam kebenaran, suka meleter ya. Ya, kalau ada orang wanita-wanita, apalagi pria-pria suka meleter, itu bahaya itu. Lalu kemudian melontarkan kata-kata kasar, terus membuat orang susah. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Jangan ya, jangan, tidak boleh ya. Lalu kemudian tidak suka menolong. Ini berbahaya. Dan itu tidak perlu kita tiru. Diotrephes itu nggak perlu kita tiru dalam sikap sehari-hari kita. Tetapi yang kita tiru itu seperti Gaius, Demetrius, melakukan yang baik dan benar. Haleluya. Demetrius itu sama seperti Gaius, melakukan yang baik dan benar ya. Kalau semua melakukan yang baik, orang-orang percaya, menolong orang-orang di sekitarnya, wah, damailah negeriku. Lalu kemudian ya mereka hidup dalam kebenaran. Jadi
itulah standar daripada orang-orang yang mengikut Injil Yesus Kristus, dan itu tidak akan pernah luntur oleh zaman, tidak pernah lekang oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi mari kita terus hidup dalam kebenaran, suka menolong dan meniru yang baik, supaya Tuhan Yesus menyatakan kebaikan dan prospernya bagi roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami mau hidup dalam kebenaran, kasih, suka menolong, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dalam aktivitas kita di hari ini. Dan Tuhan memberkati kita. Mantap, 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 mantap. Mantap.